Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Eh, Alhamdulillah sudah ada 11 orang yang sama-sama belajar di sore hari ini dan kita akan nanti share rekamannya. Eh, Mudah-mudahan banyak orang yang bisa bergabung dalam gerakan ini dan izin saya langsung saja karena ini sebenarnya namanya kick off. Jadi insya Allah nggak akan berlama-lama karena nanti bagi teman-teman mungkin sudah fokus untuk bisa mempersiapkan buka puasa. Nah, eh, sore hari ini kita akan bersama-sama launching gerakan Ramadan Produktif. Install ulang keterampilan dasar sebagai manusia dan keluarga. Nah, siapa saja yang boleh ikut, siapapun boleh ikut. Mau single, mau sudah berkeluarga, boleh ikut. Nah, karena esensinya nanti justru kalau yang single ikut, wah dia sudah punya proyeksi di masa mendatang itu akan membangun keluarganya dengan pola seperti apa, dengan kegiatan seperti apa. Nah, izin saya menyapa terlebih dahulu teman-teman di sini. Adakah yang baru pertama kali ikut kelas-kelasnya Pak Ading atau bertemu dengan Pak Ading? Boleh di raise hand, boleh. Nah, atau orang sudah kenal semua. Oh, udah kayaknya udah akrab semua ini nama-namanya ya. Nah, ini Mas Sandi ini masih single ya Mas ya? Belum Udah, Coach. berkeluarga ya? Alhamdulillah. Sudah sekarang. Sekarang sudah. Baru. Iya, Alhamdulillah baru. Oh, Alhamdulillah, keluarga baru, keluarga muda nih ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja saya mungkin perdana akan kasih pengantar dulu backstory kenapa perlu mengajak belajar bersama dalam gerakan Ramadan produktif ini. Install ulang keterampilan dasar sebagai manusia dan keluarga. Nah, karena ini yang menjadi hal-hal yang menjadi apa namanya concern, gitu ya, menjadi masalah terpelik yang dialami oleh banyak keluarga Indonesia saat ini. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita salah satu di dalamnya. Nah, teman-teman, izin saya memperkenalkan diri singkat. Nama saya Adil Umarat, lahir di Bukit Tinggi, besar di Riau, merantau ke MTS PPMIA Salam Solo, kemudian masuk SMA Ihsan Cendekia Serpong, sekolah yang diprakarsai oleh Pak Habibie. Lalu saya kuliah di Sosiologi UI, lama kerja di RCTI dan juga mengajar di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Indonesia dari 2012 sampai 2021. Kemudian saya aktif di Rumah Kepemimpinan dan juga sekarang aktif di CIAS, Corporate Innovation Asia sebagai coach trainer untuk membantu talent di corporate bisa berinovasi. Dan saya punya startup namanya Childhood Optimizer. Saya membantu para orang tua muda bagaimana mengoptimalkan masa kecil anaknya dengan strategi komunikasi efektif dan bermain penuh makna. Nah, saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di Institut Pertanian Bogor, IPB, di Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Nah, hal-hal yang saya sampaikan hari ini bagian dari perjalanan panjang saya dalam bergerak di bidang eh, pengembangan dan pemberdayaan keluarga. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat bagi kita semua untuk kita praktekkan bersama keluarga masing-masing. Nah, ini kelas-kelas yang saya ampu. Saya punya impian terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat dan dimulainya dari keluarga. Sebelum sampai ke kesimpulan bahwa keluarga lah cara intervensi paling low cost, high impact, saya terlebih dahulu bergaul dengan komunitas internasional, melayani klien-klien internasional, kemudian mencari tahu masalah mereka apa, masalah di keluarga-keluarga di negara lain itu apa, dan ternyata masalahnya nggak jauh beda sama Indonesia. Dan ini kelas-kelas corporate saya di Bank Mandiri, di Riung Mitra Lestari, ini ada acara di
Gedung Indosat, UIDU. Kemudian ini kelas Design Thinking, Telkomsel, Astra Honda Motor, ini BPS Pertamina yang sedang heboh. Kemudian High Class Response di AHAS, dan juga ini kelas-kelas parenting saya. Nah, kenapa kok dua dunia ini saya jalankan? Dunia corporate dan dunia parenting. Karena dua ini saling menguatkan. Di dunia corporate saya bisa melihat bolong-bolongnya kompetensi talent di Indonesia. Nah, supaya nggak bolong-bolong, nanti kita punya bonus demografi 2045, maka apa program intervensi paling mudah, murah, cepat, impactful yang bisa kita praktekkan, kita wujudkan di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga kita bisa ambil bagian sebagai pahlawan bagi negara ini, penyumbang anak-anak generasi emas, bukan anak-anak generasi cemas, apalagi generasi lemas. Nah, ini eh, api di dalam diri saya itu ada panggilan untuk membantu Indonesia lewat jalur keluarga. Dan kalau keluarganya beres, maka insya Allah mau berkarya apapun, insya Allah lancar, jaya. Nah, ini kegiatan-kegiatan saya di corporate. Nah, oke. Eh, ini saya kunjungan ke Bappenas. Saya juga memanfaatkan jejaring dari profesor saya di IPB dan juga pertemanan di sosiologi, melihat bagaimana pembangunan Indonesia itu dari kacamata pembangunan keluarga. Nah, ternyata 20 tahun mendatang, Bappenas pun sudah menggeser eh, gaya mereka dalam merancang program. Apa pergeserannya? Keluarga itu tidak hanya dilibatkan sebagai objek dari sebuah program pembangunan, tapi dia dilibatkan sebagai subjek juga. Nah, jadi kalau dulu mungkin penerima manfaat saja gitu ya. Nah, 20 tahun mendatang di desain, keluarga itu proaktif dalam bahkan mendesain program-program yang bisa memberdayakan keluarga itu sendiri. Nah, ini jadi sesuatu yang eh, catatan penting bahwa di negara-negara lain, kalau mereka ingin membangun negaranya, intervensinya dari usia dini, dari anak usia dini. Di Swedia itu ibu rumah tangga dibayar mahal. Kalau dia bisa menjaga anaknya, merawat anaknya, mendidik anaknya dengan optimal, maka 20 tahun dari mendatang, dari yang sekarang, gitu ya, 20 tahun mendatang, itu negaranya nggak banyak masalah. Nah, maka intervensi itu dilakukan sejak dini, sehingga tidak banyak masalah negaranya. Ini pengantar mungkin dari saya. uh, saya meneliti mulai dari anak-anak sampai kakek nenek, apa kira-kira isu-isu terpelik yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia, sehingga lahirlah roadmap dari kelas-kelas praktikal yang saya ampu. Mulai dari kelas uh, tentang bagaimana menjemput jodoh, gitu ya. Kemudian merawat cintanya, kalau misalnya ingin membangun pasangan satu frekuensi, bagaimana juga membangun konsep diri, komunikasi efektif, bermain penuh makna, bangun kurikulum untuk anaknya, rapat kerja keluarga tahunan, kelas untuk kakek nenek supaya berdaya, kelas menantu featuring mertua. Ya, selama ini kalau di sinetron kita lihat menantu versus mertua gitu ya, berantem terus. Nah, ini kelasnya justru menantu featuring mertua. Kelas ibu bekerja dan juga kelas super single mom. Nah, semua kelas-kelas ini saya ramu dengan pendekatan design thinking. Saya melakukan customer empathize kepada masing-masing jenis customer gitu ya, yang spesifik. Kemudian dari sana disusun apa program intervensi yang paling mudah, murah, cepat, praktikal yang bisa dipraktekkan bersama keluarganya sehingga hidupnya jauh lebih baik. Nah, mudah-mudahan kita yang berkumpul pada sore hari ini dan bahkan nanti teman-teman yang menonton tayangannya secara tidak langsung melalui YouTube, eh, mudah-mudahan kita punya tendangan energi yang sama, frekuensi energi yang sama, dan kita sama-sama bangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Nah, silakan nanti follow Instagram saya @alilumarat atau @childhood.optimizer atau YouTube saya Childhood Optimizer.
Nah, mudah-mudahan nanti dapat banyak konten-konten yang itu sangat praktikal, bisa dicontek banget, contekable banget untuk bisa mendidik anak di rumah dan memberdayakan keluarga. Oke, kita langsung masuk ke konteks masalahnya. Apa konteks masalah yang menjadi hal yang urgent untuk kita perhatikan sebagai orang yang sudah berkeluarga ataupun orang yang mau berkeluarga. Nah, teman-teman, ini saya dapatkan data dari Bappenas. Ini adalah isu keluarga yang itu paling genting saat ini. Pertama, yang sebelah kiri, tren angka perceraian di Indonesia masih tinggi. Kemudian yang kedua, sebelah kanan bawah yang dimerahin juga, kurangnya afeksi dan kelekatan antar anggota keluarga. Jadi mereka satu rumah, tapi tidak saling ngobrol, asyik dengan gadgetnya masing-masing. Jadi rasa kasih sayang, interaksi, kemelekatan antar anggota keluarga itu dirasa kurang. Sehingga satu rumah tapi tidak kenal secara mendalam. Nah, ini merupakan ancaman krisis moral dan karakter di generasi muda mendatang. Jadi banyak masalah-masalah yang tidak tuntas di keluarga karena memang tidak ada sarana channeling untuk bisa merilis masalah di dalam keluarga karena hidup nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri, maka ini membahayakan. Jadi mereka mencari pelarian untuk melepas distresnya dia ke orang lain. Kalau orang lainnya bagus, alhamdulillah. Kalau orangnya suka masjid, alhamdulillah. Kalau tidak, berbahaya. Nah, ini kita bisa rasakan sendiri di keluarga kita. Bandingkan dengan di masa kita kecil dulu, dengan tidak banyak distraksi dari HP, itu antar internal keluarga itu lebih sering ngobrol, ya, atau lebih sering berantem sekalipun minimal terjadi interaksi itu di situ. Nah, yang masalah adalah tidak terjadi interaksi dan afeksi atau rasa cinta kasih sayang itu tidak mengalir di dalam keluarga. Nah, ini berbahaya. Jadi banyak potensi-potensi masalah yang jadi bom yang meledak nanti setelah masalahnya besar. Nah, berikutnya masalah yang lebih pelik lagi, lemahnya karakter dan resiliensi serta isu kesehatan mental. Nah, banyak remaja sekarang apa-apa sedikit langsung kena mental gitu ya, dan langsung butuh healing. Mau dimarahin oleh atasan langsung minta resign besoknya, ya, atau hari itu juga minta resign, langsung resign aja gitu. Eh, Terbayang betapa rapuhnya mentalitas karakter anak-anak muda zaman sekarang yang itu menjadi perhatian yang mengkhawatirkan bagi Bappenas. Ya, jadi Bappenas ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi semua kebijakan program kementerian itu dipul di sana, diorkestrai dari sana. Jadi inilah yang dilihat sebagai masalah-masalah genting di negara ini. Dan juga masalah lain yang tidak kalah peliknya lagi, perlunya kontrol terhadap maraknya perkembangan teknologi. Nah, mulai banyak terkooptasi setiap anggota keluarga itu dengan gadget, sehingga pola interaksi keluarga, pengasuhan, dan resiko adanya perilaku menyimpang dan kekerasan itu makin tinggi, gitu ya. Nah, ini banyak orang yang asik sama gadgetnya sendiri di keluarga, sehingga menguatkan yang tadi, afeksi di keluarga itu tidak mengalir, interaksi tidak terjadi, hidup betul-betul sendiri, yang mempersatukan mereka adalah selembar kartu keluarga aja. Sebenarnya mereka orang lain yang tinggal bersama, gitu ya. Hanya karena satu kartu keluarga saja. Nah, tentu saja ini mengkhawatirkan dan momentum Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk mengeliminir kurangnya afeksi mengalir di dalam keluarga. Terlalu asyiknya tiap individu asyik dengan gadgetnya masing-masing. Mulailah kita perlu membangun afeksi dan kolaborasi kerjasama di dalam keluarga selama Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena tantangan kita sangat berat.
Ini data dari World Economic Forum. Dikatakan bahwa waktu itu mereka 2015 meneliti skill yang dibutuhkan kalau orang mau sukses di tempat kerja adalah 10 ini. Ya. Diproyeksikan di 2020 nggak jauh beda. Diproyeksikan lagi di 2025 nggak jauh beda. Namanya aja yang agak beda-beda sedikit, intinya sama. Gonta-ganti posisi saja. Di 2030 pun hampir-hampir sama. Masalah apa skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa unggul di tempat kerja, unggul di perekonomian, itu kalau mereka punya skill ini, maka kita tenang melepas anak-anak kita. Tapi masalahnya, mau menginstal skill ini itu butuh interaksi, butuh kehangatan. Nah, mereka saja terkooptasi dengan gadget, tidak ada interaksi, emosi dia tidak stabil. Kalau mau sesuatu langsung harus hari ini, tidak berproses gitu ya. Semua ingin serba cepat, serba instan. Nah, ini masalah nih. Karena menginstal hal-hal ini, skill-skill ini butuh proses, butuh project based learning di keluarga masing-masing. Nggak bisa, ini butuh jangka panjang, butuh waktu, butuh project yang bisa menginstalasi skill-skill ini. Kalau dia bisa memperbaiki apa menganalisis kompleks problem solving, nah itu dimulai dari keluarga. Bisa active learning, dia bisa menyimak dengan aktif, bukan penuh judgment yang tidak berdasar, itu juga butuh dilatihkan. Judgment dan decision making yang tepat, menebak itu tepat-tepat, presisi gitu, itu juga butuh dilatihkan. Tidak simsalabim, abrakadabra, asal bisa ada nih, nggak bisa. Kalau telat kita menginstalasinya, anaknya udah ini Pak, udah lulus kuliah, baru kita kepikiran mau instalasi skill ini, agak-agak costly, biaya belajarnya mahal gitu ya, dan belum tentu langsung impactful ke orang tersebut. Nah, maka momen Ramadan ini perlu kita ambil dan bentuk supaya ini jadi momentum. Kita yang membentuk momentum Lebaran, momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk perubahan. Kita mempersiapkan anak-anak kita yang saat ini mungkin masih usia dini atau bahkan bagi yang baru menikah belum dikaruniai anak, betul-betul persiapkan diri 20 tahun dari mendatang 2045 kita menjadi penyumbang generasi emas, bukan generasi cemas atau generasi lemas. Nah, pertanyaan sekarang, seberapa siap kita memimpin anak-anak kita ini memimpin masa depan? Kalau kita lihat kondisi, situasi, kualitas anak kita sekarang, apakah kita yakin atau tidak? Gitu ya, seberapa siap anak kita? Sudahkah kita betul-betul mempersiapkan anak kita punya mindset, skill set yang generasi unggul, generasi emas? Nah, ini bisa dijawab dengan kita ketemu momentum Ramadan ini. Nah, gimana caranya? Yuk kita belajar dulu prinsip dasarnya yang perlu kita dudukkan, install di kepala kita. Kalau mau melakukan sesuatu, itu ada dua hal yang kita bisa lakukan. Pertama, mindsetnya dulu, benahi. Yang kedua, baru skill set. Nah, mindsetnya apa yang perlu kita benahi di kepala kita supaya yang tadi data dari Bappenas itu tidak terjadi di keluarga kita. Pertama, tanamkan mindset ini. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Pelajaran darinya perlu diterapkan sepanjang tahun. Jadi teman-teman, setelah 11 bulan kita berkecimpung dengan kehidupan yang serba hektik, maka jadikanlah bulan Ramadan, 1 bulan ini sebagai madrasah kehidupan, sekolah kehidupan. Di bulan Ramadan, semua hal itu banyak yang berubah dari pola hidup dan seterusnya. Pola makan, pola hidup, pola kegiatan berubah semua. Maka ini saatnya kita melakukan perbaikan secara fundamental. Dan apa-apa pola kehidupan yang disetting di Ramadan itu sebenarnya pola yang sehat bagi kita. Kalau kita pelajari manfaat dari puasa itu seberapa dahsyatnya, maka sudah banyak jurnal yang meneliti itu. Nah, banyak hal yang kalau di Ramadan itu selain kita dapat banyak pahala yang berlipat,
kita juga banyak dapat manfaat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih cepat, gitu ya. Kemudian mengajinya rutin, banyak hal yang itu baik, praktik baik, yang kalau dilanjutkan di sepanjang tahun, itu akan membantu kehidupan kita, menjaga kita. Nah, ini prinsip-prinsip dasarnya. Dan supaya Ramadan ini jadi madrasah kehidupan, dan namanya madrasah, sebuah sekolah gitu ya, maka kita belajarnya nggak setengah-setengah. Kita belajarnya sampai level mampu. Nah, tidak hanya sekedar sadar bahwa Ramadan itu penting, Ramadan itu momentum bagi kita, tidak hanya sekedar itu, dan tidak sekedar tahu, tidak sekedar mau juga gitu ya. Belum tentu orang yang sadar itu berubah hidupnya. Belum tentu orang yang tahu sesuatu dia mempraktekkan. Belum tentu orang yang mau melakukan sesuatu dia betul-betul mempraktekkan apa yang dia ketahui. Nah, yang mengubah hidup kita bukan seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita mengambil aksi nyata dari ilmu yang tepat yang kita pelajari sampai level mampu. Lebih baik belajar sedikit tapi kita praktekkan sampai level mampu dibandingkan kita belajar banyak tapi tidak ada hal yang kita praktekkan. Nah, maka saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, calon Bapak Ibu, untuk belajar memanfaatkan momentum Ramadan sebagai madrasah bagi kehidupan ini untuk belajar sampai level mampu, level tertinggi dari sebuah pembelajaran. Ciri-cirinya mampu, dia sudah duduk mindsetnya, dia sudah duduk skill setnya. Apa langkah kuncinya? Kalau mindset ini, prinsip dasar ini sudah kita patok di kepala kita, iya benar nih, madrasah kehidupan. Ini momen dalam kehidupan, di bulan-bulan lain belum tentu kita bisa sekompak ini dengan anggota keluarga, belum tentu bisa ngobrol sehangat ini gitu ya. Karena di Ramadan itu ya paling tidak transaction point untuk kita berinteraksi dengan anak, dengan istri, dengan keluarga kita lebih banyak. Membangunkan sahur gitu ya, sahurnya itu sendiri, menyiapkan makanan sahur, menyiapkan takjil, menyiapkan barangkali takjil yang ingin dibagikan kepada khalayak ramai, itu bagian dari bagaimana kita bangun bonding, dan tidak hanya bonding, membangun attachment dengan anggota keluarga. Nah, attachment tuh beyond dari sebuah bonding. Kalau bonding masih satu arah sifatnya, orang tua ke anak, ada bondingnya, ada talinya yang mengikat hati anak. Kalau attachment itu sudah dua arah. Nah, kita berharap dengan mindset kita ini Ramadan madrasah kehidupan, dan kita belajar mempraktekkan momentum belajar ini, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sangat praktikal yang kita bisa praktekkan, dan berharap ini kekal abadi setelah Ramadan, dia mendekam di kepala kita, di hati kita, di otot kita, di muscle memory kita, sehingga ini menjadi karakter kita. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, pertanyaannya, apa langkah kuncinya? Kalau tadi secara mindset ini sudah duduk nih, maka apa langkah kunci yang kita perlu lakukan? Kalau mindsetnya udah duduk, maka skill setnya yang perlu kita latihkan apa? Nah, ini core solution dari langkah kunci yang perlu kita praktekkan di Ramadan ini. Apa itu? Desain dan eksekusilah kegiatan yang high value selama Ramadan bersama keluarga. Nah, kita itu banyak terjebak ke kegiatan yang low value activity di kehidupan kita sebelum Ramadan atau pasca Ramadan. Nah, maka di Ramadan ini dengan kesyahduan Ramadan, dengan kekhususan Ramadan, dengan pahala yang bertebaran di mana-mana, pastikan kita betul-betul memprioritaskan semua yang kita sekeluarga lakukan, fokus ke the highest value activity. Nah, itu perlu didesain dan perlu dieksekusi. Nah, cara mendesainnya gimana dan mengeksekusinya gimana? Nah, cara belajar terbaik itu adalah belajar rame-rame. Kita melihat keluarga lain nanti di grup WhatsApp gitu kan. Ih, dia mempraktekkan yang ini. Wih, mantep, kita terignite,
kita tertrigger, kita panas, kita adrenalin terpacu. Oh, kita mengkombinasikan keluarga A sama keluarga B, dia mempraktikkan hal yang berbeda, tapi ini kita lihat kita bisa bikin satu varian baru, kegiatan C, kalau di-combine. Wah, yuk kita praktekin yuk. Maka ini gerakan Ramadan produktif ini adalah mengignite teman-teman antar keluarga itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga berfokus pada kegiatan yang highest value selama Ramadan. Dan harapannya nanti terbawa setelah pasca Ramadan, kita senantiasa tuh bisa berhitung dan mengkalkulasi ini kegiatan saya highest value atau low value. Hanya ngabis-ngabisin waktu aja atau ini impact-nya besar bagi pertumbuhan diri saya. Dan termasuk nanti anak-anak kita pun uh, terlatih akan hal tersebut. Nah, dari langkah kunci ini, apa saja yang akan kita sama-sama praktekkan bersama-sama gitu ya. Sama-sama kita belajar nanti saling memprovokasi, saling sharing, saling memberitahu, membocorkan dengan sebocor-bocornya apa yang kita lakukan di keluarga kita yang highest value. Nah, sebagai langkah untuk membocorkan, men-trigger teman-teman nanti di setiap harinya gitu di dalam grup WhatsApp itu, nah, saya akan menginisiasi untuk sharing apa kata-kata kunci, apa arahan challenge-challenge yang itu actionable, bisa ditaklukkan, tapi highest value. Nah, ada beberapa aspek yang akan kita elaborasi sama-sama. Jadi pembelajaran ini bukan pembelajaran satu arah dari saya, tapi justru dari teman-teman secara proaktif yang ter-ignite, ter-encourage untuk mempraktekkan kegiatan-kegiatan highest value selama Ramadan bersama keluarga. Ini justru kita dorong untuk saling memotivasi di dalam grup pembelajaran ini. Nah, contohnya apa? Kalau hashtagnya nanti kita bisa kasih macam-macam hashtagnya gitu ya. Paling tidak untuk kegiatan-kegiatan yang cinta Quran, ini nanti challenge-challenge salah satu, salah dua, salah tiga, gitu ya. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan ulang kepada seluruh anggota keluarga untuk senantiasa berdoa di setiap kegiatan kita. Kayaknya sekarang mulai kendor gitu ya. Di keluarga kita kayaknya kendor deh. Doa makan doang yang diucapkan, doa tidur sebelum tidur enggak, doa bangun tidur tidak, doa masuk toilet enggak dibaca gitu ya. Sehingga hidup kita itu enggak terlalu banyak berdoa. Padahal doa itu bisa jadi penyelamat kita. Kita sosialisasikan ini kepada anak. Hanya ke anak kita seberapa sering berdoa. Kalau evaluasinya, oh, jarang berdoa, maka di Ramadan ini yuk kita identifikasi doa apa saja yang bisa kita ucapkan sebagai pribadi di setiap kesempatan kita mulai dari bangun pagi sampai tidur. Kalau perlu nanti di print, di print. Kalau ada yang senang sharing gitu ya, aku udah punya nih format doanya, bisa dicetak pakai art karton, nih filenya gitu ya, saling sharing di sini. Ya nih, tempel di ruang keluarga. Jadi itu cara kita membangun komunitasnya supaya saling mengignite, saling men-trigger, saling mengencourage untuk belajar dengan penuh semangat. Contoh kedua, misalnya jaga wudhu. Jika terputus wudhunya, wudhu lagi. Jadi dengan kita menjaga wudhu kita senantiasa dijaga oleh. Kalau ini dipraktikkan oleh anak kita, luar biasa dalam istri, tidak perlu pakai skincare gitu ya, cukup air wudhu saja, ya udah glowing, ya. Kemudian wudhu yang benar sesuai kaidah. Kadang-kala yang paling sering saya lihat itu anak-anak wudhunya cepat-cepatan, asal basah aja gitu. Ini kalau ke bawah sampai dewasa berbahaya, sholatnya tidak sah. Kan? Maka pastikan dari mulai wudhu itu wudhunya yang benar. Kita pelajari sama-sama. Yang benar itu kayak gimana? Jadi saya kasih trigger link
videonya barangkali gitu ya, kita cari sama-sama yang kaidah itu. Lanjut khatam Quran, barangkali kita yang targetnya satu hari satu juz, deh, nah tetapkan di target. Tidak harus satu hari satu juz, ya. Paling tidak harus lebih baik dari tahun lalu target. Lanjut berikutnya sholat dengan tumakninah. Kali sholatnya sering patok ayam gitu ya, harus cepat-cepat cepat-cepat. Bahkan di apa namanya di viral itu kalau udah masuk Ramadan itu ada yang sholat tarawihnya itu ngebut ya. Itu kita perlu hindari dan kita edukasi anak supaya sholatnya betul-betul dinikmati dan betul-betul paham apa yang dibaca. Kita bisa jadi akurasi bacaan sholat itu sama. Kira-kira itu di dimensi cinta Quran. Lanjut berikutnya, cinta dapur. Kita akan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang itu mengelaborasi anak kita menyukai raw food daripada ultra processed food. Jadi semakin makanan itu tidak perlu diolah, kayak pisang misalnya, pisang dibuka tinggal dimakan, ya udah itu lebih bagus dibandingkan pisangnya itu dibuka, direbus, digoreng, dikasih susu yang bukan susu gitu ya, yang manisan gitu, di penyet lagi, diapain lagi, udah ultra proses, udah panjang prosesnya, vitaminnya hilang dan juga tinggal ampas-ampasnya aja. Ya, jadi ini kita akan identifikasi. Kita perlu menanamkan di kepala anak, raw food is better than ultra processed. Kalau anak-anak kita masuk minimarket yang dia pilih dari jajanan dia semua ciki-ciki gitu ya, nah itu udah ultra processed food preferensi anak. Bahaya, tidak sehat, tidak aman bagi. Kalau kita mau cetak anak berdaya, anak yang unggul, tapi makannya dari usia dini udah ciki-cikian, berat. Sekarang itu banyak anak usia dini yang sudah tetes, itu siang karena salah pola. Lanjut berikutnya, mengenal ingredient tradisional Indonesia. Bisa jadi nanti kita challenge-nya membedakan mana kunyit, mana jahe, mana kencur, ya, macam-macam bentuknya, itu kita akan elaborasi. Kita beli, kita kenalkan, kita bikin minuman dari situ, ya, bersama anak. Jangan minuman es teh manis terus gitu ya, es jeruk terus. Itu aja yang kita punya preferensi di kepala. Padahal banyak minuman-minuman sehat lainnya yang bisa kita elaborasi bersama. Justru attachment dibangun di zaman Ramadan ini, masa Ramadan ini, dengan kita bikin proyek-proyek seperti itu. Bikin minuman sehat, bikin cemilan kudapan sehat, ya, yang minim prosesnya, yang mendekati raw food, kan ultra proses. Ini cinta dapur. Libatkan anak dalam proses membuat makanan. Jangan semuanya serba online, pesan online terus gitu ya. Kasihan anak. Kenapa demikian? Karena nanti 2030 akan ada krisis, diproyeksi oleh ahli, akan ada krisis pangan dan akan ada krisis air bersih. Orang-orang yang nggak bisa masak, orang-orang yang makanannya selalu dibeli, beli, ya, akan kesulitan hidup. Orang-orang yang mengenal bagaimana cara menanam makanan dan juga mengolah makanan, memasak makanan, itu orang-orang yang survive. Hidupnya lebih low cost. Eh, cinta dapur ini penting. Libatkan anak dalam proses mencintai dapur. Jangan sampai kita larang-larang dia. Anaknya belum nyampe Pak Adi, nah sediakan dinklik. Kasih porsi walaupun itu sedikit. Ya. Masak sayur, banyak anak-anak sekarang itu nggak suka sayur. Sukanya kering-keringan, nugget-nuggetan, ayam goreng. Gitu ya. Eh, bahaya bagi dia, tidak sehat. Kalau dia hanya makan yang kering saja, suka.
Kalau bisa anak kita fleksibel, makan semua jenis makanan, nah itu lebih bagus. Mau dibawa kemana aja, survive dia. Dia bisa bikin makanan sendiri, kue sendiri, ala dia. Dia contek di YouTube banyak resep-resep enak-enak. Jadikan anak kita pemain utama dalam kehidupan. Dia cinta dapur, dia terlibat proaktif sebagai pemain utama mencintai dapur. Jangan sampai anak kita tahu beres, kita suruh kamu belajar aja deh, gitu ya. Jangan. Sudah terlalu banyak istri-istri yang gagap tidak bisa masak, yang itu justru tidak baik bagi perkembangan anaknya, tidak nyaman bagi perkembangan relasi dia dengan suaminya. Kenapa demikian? Karena rasa cinta itu kalau disalurkan lewat masakan, itu dampaknya bisa berdiri going tradisional gitu. Kembali lagi eh, ke skill set yang jadul gitu ya, yang orang kita zaman dulu itu menguasainya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama harus mencintai dapur karena nanti krisis pangan dan air bersih. Laki-laki yang bisa masak itu sangat disayangi oleh istrinya, istri yang bisa masak dicintai oleh keluarga. Lanjut, nanti ada challenge hidup sehat, tidur cepat, bangun cepat, rutin membersihkan seluruh anggota tubuh, berbuka puasa secukupnya, jangan sampai beli kolak iya, beli apalagi banyak gitu ya, tapi ternyata tidak dimakan. Yang dimakan hanya satu. Kita banyak buang-buang sources di situ, tidak baik. Kita belajar qanaah di masa Ramadan. Challenge hidup sehat ini kira-kira seputar ini yang akan sampaikan nanti, trigger nanti di grup. Nanti kita akan saling berlomba-lomba untuk pikirkan secara kreatif apalagi yang bisa kita. Jangan sampai kita tidak olahraga selama Ramadan hanya karena lemes nanti. Kalau bisa permainan tradisional di zaman dulu kenalkan kepada anak-anak. Ketika Ramadan ini pas waktu, karena sekolahnya jauh lebih pendek, waktu bersama di rumah lebih panjang. Kenalkan satu persatu permainan tradisional. Bikin kegiatan permainan tradisional. Itu jauh lebih baik. Ini cara terbaik untuk bangun attachment dengan anak. Lanjut berikutnya cinta lingkungan. Bercocok tanam, tanam tanaman obat yang bisa dimakan, yang bermanfaat untuk keluarga kita. Jadi nanti tanam apa di pekarangan rumah? Pandan kah? Daun kemangi kah? Atau macam-macam gitu ya. Daun jeruk kah? Atau apa gitu ya. Pokoknya cabe gitu ya. Karena cabe mahal. Pemerintah bilang cabe mahal nih Ramadan. Nanam sendiri ya. Gitu. Sudah ada perintahnya itu. Pemerintahnya nggak bisa memerintah jadi ya udah urus diri kalian masing-masing ya udah gitu ya karena tahun ini tahun yang terberat bagi kelas menengah tuh dikencet ciri-ciri mereka terchallenge adalah angka transaksi QRIS di tahun 2024 semester kedua itu turun drastis dibandingkan semester pertama kita udah mulai masuk ke masa-masa ekonomi yang challenging ya semua orang ketika mengeluarkan uangnya betul-betul mempertimbangkan, betul-betul mengeluarkan uang dengan pertimbangan, tidak dihambur. Maka uh, pastikan teman-teman juga lakukan gerakan cinta lingkungan. Klasifikasi sampahnya bagi anak-anak, rapikan tempat tidurnya begitu bangun tidur, kemudian isi kulkasnya pastikan betul-betul fresh, tidak ada makanan yang disimpan di kulkas yang itu lebih dari seminggu, betul fresh semua. Ciri-ciri kita itu membeli tidak sesuai kebutuhan ya 6 bulan makanan itu ada tetap di dalam kulkas. Kita akan sidak sama-sama. Catering isi kulkas kita. Kita akan cinta. Cinta lingkungan juga tidak hanya fisik, tapi juga sosial. Sosial barangkali ada penyapu jalanan,
di komplek kita, ada satpam komplek yang menjaga perumahan kita, itu perlu kita perhatikan. Melatih empati anak-anak kita, sediakan misalnya eh, makanan untuk buka puasa, ya. Nah, kita terlibat dalam prosesnya mulai dari membeli bahan-bahannya sampai mengolahnya, sampai platingnya, wrappingnya, sampai mendistribusikan. Ini cara terbaik untuk memberikan pelajaran empati kepada anak, libatkan dia sebagai pemain utama, bukan penonton, bukan diajarin berbusa-busa. Dia akan merasakan ketika didoakan oleh penyapu jalanan, dia akan merasakan, ya Allah nikmat sekali ya, bisa berbagi seperti ini. Saya didoakan dengan sedemikian dalam doanya. Menyenangkan ya bagi saya. Pengalaman-pengalaman itu pengalaman yang mahal. Bisa jadi tidak didapatkan di sekolah. Momen Ramadan ini, mari praktek. Kita peduli sama lingkungan. Terakhir, Family Social Project bisa jadi beli takjil dari UMKM yang kok orang ini sepi ya, nggak ada penjual, nggak ada pembelinya gitu ya. Jualnya sedang termenung-menung gitu. Ada yang paling enak di situ udah dikerumunin orang, habis ludes. Tapi bapak ini Pak termenung-menung dia jualannya masih banyak. Nah, fokus utama di gerakan ini adalah serbu orang yang termenung-menung. Kalau misalnya ada hal yang kurang oke dari masakan dia, kasih feedback ke orang. Pak, sebaiknya dibikin Pak. Pak, packagingnya kalau bisa begini Pak, saya bisa bantu. Pak yang jadi kendala di situ bantu. Saya juga dalam rangka mengumpulkan THR buat Batu Al Ilmi, sebuah sekolah, kasih anak saya sekolah di sini semua. 80% ini dari keluarga yang kurang mampu disubsidi biaya pembelajarannya. Ada makan gratis satu kali. Ini sudah sebelum pemerintah menyiapkan makan gratis-gratis itu, sudah belasan tahun kita menyediakan makan gratis. Jadi di Batu di sini tidak semua siswanya itu dari keluarga mampu. 80% disubsidi. 20% dari keluarga yang mampu. Istri saya pernah menjadi guru di sini dan saat makan siang itu muridnya ngambil centong nasinya kok banyak banget gitu. Lalu begitu ditanya, apakah nasi yang kamu ambil banyak itu habis, bisa kamu habiskan atau tidak? Jawaban anak itu adalah, Bu, tadi pagi saya belum makan sarapan, karena saya lapar sekarang. Nanti begitu saya pulang ke rumah, belum tentu malam saya bisa makan. Jadi orang tuanya belum tentu bisa menghadirkan makan malam. Maka makan siang di sekolah itu betul-betul sesuatu yang diharap-harapkan oleh. Maka makan banyak walaupun hanya nasi yang lebih dibanyakan karena lauknya perlu berbagi dengan temannya. Itu jadi sesuatu yang berharga bagi. Jadi, mungkin Zin di Family Social Project ini saya akan banyak menyinggung bahkan mengajak teman-teman nanti membantu menyiapkan THR buat juri batu besar. Atau rata-rata juri Jepang batu sendiri uh, cari fundraising untuk bisa jalankan operasional dari sekolah ini sudah berjalan 19 tahun menuju 20 tahun sekolah baca tulis gratis. Nah, bahkan teman-teman nanti bisa ajak anak-anaknya atau pasangannya berkunjung ke keluarga-keluarga yang tidak mampu di sekitaran rumah kita. Barangkali kita nggak pernah lihat, gitu. Tapi begitu kita kunjungi ke dalam, wah, semengenaskan itu ya kehidupan satu keluarga ya. Sehingga rasa syukur itu muncul di hadapan kita, di dalam hati saudara kita, dan bahkan kita bisa membuat social project sendiri bersama teman. Jadi silakan sesuaikan dengan dinamika. Nah,
Demikian dari saya teman-teman sebagai kick off kita. Kalau ada hal yang masih belum jelas, ya boleh kita lanjut. Kita upayakan on time 16.45, kita upayakan sudah selesai. Atau kalau lebih cepat, yuk kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, memberikan feedback, masukan, boleh banget. Kita bisa belajar sama-sama. Silakan. Ya Kak, yang ingin bertanya atau menambahkan, nah silakan Sandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fading. salam. Iya, selamat malam, Masya Allah. Keren banget ya materinya. Benar-benar sangat jelas dan mencerahkan gitu. Yang harapannya seharusnya ini bisa disimak oleh banyak orang banget karena jujur bagi saya gitu ya yang baru menikah gitu ngeliat materi ini kayaknya masya Allah gitu loh dan udah mulai ngebayangin kayaknya kalau punya anak tuh ini bakal langsung dipraktekkan gitu kayak gitu karena yang saya lihat di khalayak kayaknya hal seperti ini tidak banyak dilakukan gitu oleh keluarga dan saya pun sepakat gitu tadi seperti yang Pak Ading bilang gitu bahwa keluarga atau pernikahan di keluarga itu menjadi hal yang paling penting dan paling fundamental mungkin ya atau untuk langkah awal gitu loh untuk dia bisa lebih baik di luaran sana. Nah, izin tanya Pak, tadi kan Bapak sempat singgung ya perihal tentang hashtag-hashtag mulai dari cinta Quran, cinta dapur, challenge hidup sehat sampai ke cinta lingkungan dan family social project. Nah, itu tuh nanti contoh konkretnya gitu ya. Untuk meramaikan di grupnya itu seperti apa sih Pak? Mungkin itu sih. Maksudnya apakah nanti dari Bapak ada, nih hari ini saya habis begini, kalian gimana? Atau misalnya ada to-do list-nya atau bagaimana gitu. Ya, Mungkin itu aja. Terima kasih. jadi nanti teknisnya itu eh, ada challenge-challenge yang akan saya sampaikan. Bisa dua challenge gitu ya. Nanti tiap keluarga boleh pilih mau melakukan yang mana. Atau bahkan boleh melakukan di luar yang sudah disampaikan. Ya, tapi masih berkaitan dengan misalnya cinta Quran tadi, sesuai hashtag-hashtag tadi itu. Ya, misalnya apakah saya mau ambil yang cinta Quran dulu, boleh. Saya mau ngambil yang hidup sehat dulu, saya lagi mau praktekkan yang itu, boleh. Jadi dari 5 hashtag tadi itu nanti saya akan posting di grup, ya kan? Teknisnya apa, intinya apa, perlu melakukan apa, arahan challenge-nya, lalu silakan teman-teman secara self-paced memilih mana yang menurut teman-teman mudah untuk ditaklukkan. Mulai dari yang paling mudah. Jadi, begitu teman-teman mempraktekkan hari itu, silakan share buktinya apa, kan? Dan apa learning insight yang didapatkan. Misalnya tadi eh, anaknya mulai dilibatkan di dapur, Pak, bikin minuman dari kombinasi eh, beras kencur dengan apa gitu misalnya. Nah, itu ternyata menarik tuh prosesnya. Jadi anak saya yang tadinya merasa jijik, merasa apa dengan tumbuhan obat gitu. Ternyata begitu dia sudah merasakan enaknya minuman tersebut, jadi seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Jadi proses dari kegiatannya tolong didokumentasikan, lalu di-share di grup. Kita saling mengencourage, saling mengignite di situ. Dan sangat boleh sekali kalau mau posting juga di sosial media masing-masing gitu ya. Sangat boleh sekali. Itu justru kita mau membuat penasaran circle kita supaya berlomba-lomba dalam kebaikan masa Ramadan. Demikian kira-kira Sandi. Jadi di cut off di jam tertentu di setiap harinya akan diasup misalnya 5 gitu ya, 5 challenge yang teman-teman bisa pilih atau bahkan di luar itu tapi esensinya tetap sama. Boleh. Nah, nanti misalnya di periode cut off jam tertentu mana yang paling nyaman untuk sharing, udah tiap orang langsung sharing di situ. Kita praktekin ini loh gitu. Boleh juga langsung di-share misalnya eh, link dari postingan Instagramnya.
udah berupa karosel. Karoselnya itu udah berupa foto-foto kegiatan yang dipraktekkan. Ya kita berkunjung ke panti asuhan. Nih, lihat nih linknya di sini, just gitu. Jadi sama-sama saling like, saling love gitu kan, saling di-share dan saling berkomentar di situ. Kita pengennya energi kebaikan itu saling bertautan bagi orang-orang yang ada di dalam. Mudah-mudahan cukup jelas. Jelas banget Pak. Cuman kira-kira kalau yang belum punya anak nih. Oh, nggak apa-apa. Jadi fokusnya berarti Gimana? sama istrinya, sama pasangan. Nggak apa-apa kalau yang belum, ya justru menikmati honeymoonnya dengan pasangan dengan kegiatan yang high value tadi kan. Kan Ramadan tahun lalu masih jomblo kan, masih sendiri gitu, sahurnya sendiri dan nah, begitu sahur bersama pasangan dan saya sebagai laki-laki terlibat di dalam proses dapur, gitu kan. Saya cinta dapur juga. Saya bantu istri saya ngiris bawang atau apa gitu. Apa perasaan yang muncul di saya? Karena mengingat yang tadi kan, kita akan ada krisis pangan, krisis air bersih, dan laki-laki yang cinta dapur itu akan disayang oleh istrinya. Anak-anak laki-laki yang cinta dapur akan disayang oleh istrinya kelak, dan perempuan yang pandai memasak itu akan makin dicintai oleh keluarganya. Karena hidupnya jauh lebih hemat dan apa yang dimasukkan ke perut keluarganya itu betul terukur sama dia. Nah, kira-kira gitu. Makin romantis lagi lah insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Oke, sip. Terima kasih Sandi sudah bertanya. Lanjut, berikutnya ada lagi. Saya cek dulu di kolom chat ya. Sangat bisa dilihat saya mesti kumpulin niat. Oke. Ya, kalau ngumpulin niat saja berarti masih di level sadar gitu ya. Kalau di piramid yang tadi itu level yang paling bawah. Ya saya sadar harus mau nih mempraktekkan ini. Tapi yang mau kita dorong adalah di momentum Ramadan ini kita mau dorong teman-teman walaupun itu kecil, latih skill itu sampai level mampu, praktekkan. Nah, maka nanti teman-teman bisa memilih challenge mana terlebih dulu yang mau dieksekusi. Ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya tergerak tapi baru di sampai level niat. Sayang, karena Allah sudah kasih kita kemampuan banyak hal. Sekuat karang membersampai 4 anak. Nah, justru Bu Ayi dengan anak-anak punya program yang jelas, highest value, ada tujuannya, ada manfaatnya, dan ketika mereka menjadi pemain utama dalam kegiatan-kegiatan highest value ini, mereka akan merasakan kenikmatan, rasa senang, bahagia yang tidak terkira. Dan dari situ mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang mereka sukai, mereka ingin ulang lagi, ulang terus, dan mudah-mudahan berharap ini jadi karakter mereka setelah Ramadan. Ah, ayo kita ke ini lagi ke panti asuhan anak yatim lagi, kita bagi-bagi Hot Wheel gitu misalnya kan. Wih, mantep ini anak saya ini gitu ya. Udah muncul kesadaran untuk berbagi lagi nih. Nah, gitu ya. Jadi justru di momen Ramadan ini kan kita ingin transformasi. Apa yang tidak pernah kita lakukan, ayo mari kita coba. Karena waktunya leluasa, gitu kan, dan pahalanya banyak. Maka sayang-sayang kalau itu hanya berhenti di level niat aja. Libatkan anak-anak itu, kasih peran dia. Anaknya ada 4, saya anaknya juga 4, gitu ya. Tadi pagi misalnya Bu Andin belanja bahan-bahan makanan, ya empat-empatnya diajak. Dia bisa mengamati bagaimana proses negosiasi, bagaimana proses jual beli gitu ya, mempersiapkan bahan makanan untuk buka puasa gitu, terlibat di dalam prosesnya, dalam membuat makanan itu, lauk itu. Nah itu jadikan anak pemain utama. Dibandingkan kita, anak kita 4, semua kita urusin gitu ya, bukan kita bangun, kita urusin, udah terima beres saja, kamu main aja, mama yang masak gitu. Nah itu kitanya capek, anak tidak terbangun, momentum lewat. Jadi kasih porsi peran masing-masing. Kemarin sore anak saya terlibat dalam memasak lauk dari macam-macam. Lauk sampai dessert yang anak yang nomor 3, Adlina. Dan dia begitu bangga dan dia saya kemarin itu sore olahraga gitu sebelum masuk rumah dia kasih pijakan dulu ke saya.
iya, iya, nanti ada kejutan. Tenang, 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 kejutan. Ternyata kejutannya adalah semua lauk itu dia ikut terlibat memasak. Dan kalau anak kita terlibat memasak, mau itu laki-laki atau perempuan, dia punya self confidence yang tinggi dalam hal memasak itu. Dia punya self worth yang lebih tinggi juga. Dia merasa diri dia berharga. Aku mampu ya, aku bisa ya. Aku ternyata mudah ya memasak itu ya. Sehingga value dia menilai diri dia punya value. Mudah-mudahan bermanfaat itu dipraktekkan. Sip, amin, amin. Semangat. Nah, semangat ya kita di grup WA itu nanti kita saling menyemangati ya, yang anaknya 4 lah, yang anaknya 1 atau yang belum punya anak gitu ya, kita saling mendoakan ya dan dimudahkan prosesnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Kita cukupkan terlebih dahulu. Mari kita foto sama-sama dulu. Sudah pas waktunya ya. Kelas 46 lebih 1 menit. Nah, yuk sama-sama kita foto bagi yang siap dan bisa. Boleh di open cam. Ini sebagai kick off kita untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan yang Ramadan produktif. Tidak ada alasan untuk Ramadan itu lemes. Tapi Ramadan itu insya Allah produktif. Nah, oke, sip. Bu Andin bisa diambil fotonya, Bu? Bentar ya. Kita, oke, semuanya udah siap? Masih masih menunggu sebentar. Oke. Baik, saya foto ya. Satu, dua, tiga. Ya. Oke. Oke. Ya, Sudah, Bu Andin? satu halaman aja kan ya Pak? Ya, Satu halaman udah aja. satu halaman aja. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut kick off ini. Ramadan produktif. Mari kita install ulang hal-hal yang paling fundamental, mendasar sebagai manusia, sebagai keluarga. Kita perkuat lagi supaya attachment di keluarga kuat. Dan mudah-mudahan itu membantu keluarga kita jauh lebih kompak lagi, lebih guyup lagi, dan menjadi manusia yang produktif, punya manfaat yang seluas-luasnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Selamat banyak Pak Waalaikumsalam. ya, Adi. sama-sama. Makasih. Selamat berbuka puasa, mempersiapkan buka puasanya. Jazakumullah khairan, Pak. Ya, sama-sama Bu Anggi. Izin saya tutup ya. Kasih semuanya. Makasih Kak Riri.